Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah raja dari segala raja, dialah yang menghidupkan dan mematikan manusia dan semua makhluknya. Dialah yang menguasai hari pembalasan, tiada sekutu baginya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau, keluarga, sahabat, dan para tabi'in yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan penuh dengan cahaya kebenaran, dan semoga kita tetap menjadi pengikut yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan dakwah yang berjudul Kematian. Saudara sekalian, kematian yang dikenal sebagai berpisahnya ruh dari badan merupakan sebab yang mengantar manusia menuju kehidupan abadi, yakni alam akhirat. Kematian juga merupakan pemusnah semua kenikmatan dan pemutus segala nafsu syahwat. Perlu kita ketahui bahwa keberadaan kita di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan kita diibaratkan seperti orang perantau yang pergi merantau ke negeri orang, dan pada saatnya nanti akan kembali dengan membawa apa yang telah ia cari dan ia kumpulkan selama berada di perantauan. Sama halnya dengan manusia yang hidup di dunia ini, pada saatnya nanti akan kembali menghadap Allah dengan membawa amal perbuatan yang telah kita kumpulkan di dunia, yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian itu merupakan peristiwa yang pasti dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu manusia, hewan, jin, setan, bahkan malaikat sekalipun akan mengalami yang namanya kematian. Firman Allah tersebut telah memberikan kita pemahaman bahwa kita manusia yang mempunyai jiwa atau ruh pasti akan merasakan mati, walaupun kita sendiri tidak mengetahui kapan dan di mana kematian itu akan mendatangi kita. Oleh karena kematian itu datangnya secara tiba-tiba, maka kita harus mempersiapkan diri dengan cara senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, agar pada saat kematian atau ajal itu datang, maka kita tetap siap dan insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Saudara sekalian, ketika ajal kita telah tiba dan malaikat Israel telah siap untuk mencabut nyawa kita, maka kita tidak akan bisa menunda kematian kita walaupun hanya sedetik saja. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 49 yang artinya tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Quran surah Yunus ayat 49. Firman Allah tersebut sangatlah jelas karena ketika Allah menciptakan manusia, Allah juga telah menentukan ajalnya pula. Sebagaimana firman-Nya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal atau kematianmu. Pada Quran surah Al-An'am ayat 2. Saudara yang dirahmati Allah, berbicara tentang kematian tentunya tak lepas dari yang namanya sakaratul maut. Sakaratul maut adalah saat-saat pencabutannya seorang manusia oleh malaikat Israel. Saat-saat sakaratul maut ini merupakan saat yang paling menyakitkan yang belum pernah dirasakan manusia selama hidup di dunia. Rasa sakit ketika sakaratul maut kira-kira seperti 300 kali pukulan pedang, sebagaimana yang disebutkan Imam
Imam Suyuti dalam kitab Syarhus Sudur dari Hasan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang sakitnya sakaratul maut. Beliau bersabda, sakitnya kira-kira 300 kali pukulan pedang. Bisa kita bayangkan bagaimana sakitnya. Jangankan 300 kali, sekali pukulan pedang saja sudah sangat sakit, apalagi 300 kali. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan besar bagi kita semua, sudah siapkah kita bila saat ini malaikat maut datang mencabut nyawa kita? Sudah siapkah kita untuk berbaring sendiri, berbalut kait kafan di dalam lubang yang berukuran 1 kali 1,5 meter? Tentunya yang dapat menjawab pertanyaan ini hanyalah diri kita sendiri. Demikianlah dakwah yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi teman-teman yang melihat video ini. Al-haqqu min rabbi wala takunanna minal mumtarin. Ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada kurangnya itu semata-mata datangnya dari diri kami sebagai makhluk Tuhan yang tak luput dari kesalahan dan khilaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada saudara sekalian saya mohon maaf jika ada salah kata. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.